Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Judul perikop itu adalah Rumah Bapa. Saya akan bacakan bagian perikop ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, dijelaskan di sana tentang bagaimana Kristus berusaha menjelaskan tentang kemana ia pergi. Nah, dikatakan di sana bahwa ia akan pergi dan menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Lalu kemudian Kristus meminta mereka agar bisa menunjukkan jalan ke tempat itu. Tapi kemudian Thomas berkata bahwa karena mereka tidak tahu kemana Yesus akan pergi, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui jalan menuju tempat itu. Saudara, kemudian Kristus menjawab mereka. Kristus berkata bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Kristus ini merupakan suatu bentuk keunikan daripada Kristus dibandingkan dengan pendiri agama-agama lain. Banyak pemimpin agama atau pendiri agama lain mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat menunjuk kepada jalan kepada Bapa atau menunjuk kepada jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada juga yang berkata bahwa mereka adalah mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran. Ada juga yang berkata bahwa mereka juga dapat mengajarkan jalan kebenaran untuk bisa memperoleh kepada kehidupan yang kekal. Namun tidak ada di antara mereka yang sanggup mengklaim bahwa mereka adalah jalan itu sendiri, mereka adalah kebenaran itu sendiri, dan mereka adalah hidup itu sendiri. Seperti halnya apa yang diklaim oleh Kristus. Kristus menegaskan bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saudara, ia bukan hanya nabi. Kristus bukan hanya nabi yang mengajarkan kebenaran. Sebagai Allah, Kristus adalah sang kebenaran itu sendiri. Sebagai manusia, ia adalah orang yang benar, yang mengorbankan dirinya untuk membenarkan kita
manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan karena itu Ia adalah kehidupan, sebab di dalam Dia semua dosa-dosa kita yang menuntun kita kepada kematian itu dikalahkan, dan Dia juga mengalirkan kehidupan ke dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Karena itulah saudara, marilah kita selalu percaya kepada Kristus dan setia untuk selalu mengikut Dia. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara percaya bahwa Kristus adalah pengharapan bagi hidup saudara? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan dan mendoakan hal ini. Berdoalah meminta agar Roh Kudus selalu memberikan saudara kemampuan untuk berharap dan percaya hanya kepada Kristus. Saudara, marilah kita selalu memiliki pengharapan kepada Allah di dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai hari ini Engkau masih menjaga kami, Engkau masih melindungi kami, dan memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini. Bapa, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami berdoa supaya semua aktivitas kami yang kami kerjakan itu boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau, beriman kepada Engkau di dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.